usus. Ya. Oke. Ada dua usus kan? Ya. Yang halus, tenio, sama yang apa? Rasuk. Rasum. Oke. Nah, ini buat kamu. Oke. Jadi, intestinum itu ada dua jenis ya, tenio sama krasum. Nah, krasum ini dia itu ada struktur eksternal sama internalnya. Oke, jadi tahu kan, dia itu tabung. Tabung itu ada ototnya kan? Udah pernah dengar belum otot-ototnya? Ada dua jenis. Udah ya? Kayak mukosa, serosa itu yang keluar gitu kan. Ada tunika apa? Muscularisnya ya. Betul. Jadi ada dua jenis otot ya. Yang di dalam yang melingkar namanya adalah Sirkular. iya, otot sirkuler. Yang di luar adalah Longitudinal. longitudinal. Bedanya longitudinal, intestinum, tenio dan juga krasum. Kalian bisa kelihatan nggak di tenio itu otot longitudinalnya? Nggak bisa. Karena ibarat ini adalah suatu usus, dia itu tersebar secara merata otot longitudinalnya. Itu di tenio. Kalau di krasum yang ini, otot longitudinalnya dia itu akan terkumpul di satu tempat. Ini adalah otot longitudinal dari intestinum krasum. Namanya adalah Taenia apa? Coli. Ya, Taenia coli itu adalah otot longitudinal. Penebalan otot longitudinal dari intestinum krasum. Oke. Apa? Ini berarti sirkuler. Betul. Berbeda kan dengan yang ini? Kayak nggak kelihatan kan longitudinal sirkulernya. Kalau di sini itu longitudinalnya itu terkumpul di sini. Ya. Dan karena dia itu manjang gini, tahu kan kalau memendek itu gimana? Gini, memendek itu ini. Jadi aslinya kayak gini guys, tabung lurus gini. Cuma karena dia itu bisa memendek gini, jadi intestinumnya itu bisa melipat. Paham nggak? Aslinya lurus gini. Tapi karena ada Taenia coli, makanya dia itu akan ketarik, memendek. Memendeknya itu membentuk keriput-keriput ini. Ini namanya adalah haustra dan incisura. Karena dia terbentuk dari memendeknya Taenia coli, incisura haustra itu bisa berpindah tempat. Tergantung pergerakan usus kalian. Bisa aja kalau misalnya ininya rileks banget, bisa mendatar nih. Gitu ya. Kalau meninggal berarti kayak gini. Kalau meninggal apa? Kalau meninggal dia bakal ketarik. Kalau meninggal mungkin malah longgar. Gitu ya. Apa? Kenapa kok bisa? Nah, kalau kalian gini ya, otot itu meskipun nggak kontraksi, dia itu akan seperti karet gitu ya. Tetap akan mempertahankan tonus namanya. Tonus itu ketegangan, gitu ya. Nah, ketegangan dari otot itulah yang membuat terbentuknya haustra ini. Ketika dia itu rileks, maka itu bisa berubah bentuk menjadi lebih datar. Gitu ya. Kalian bisa lihat di situ. Mungkin akan haustranya mungkin nggak akan sejelas ini. Gitu. Ingat, ini adalah Taenia apa? Taenia coli. Taenia coli itu ada 3 jenis. Ya. Betul? Oke. Taenia apa ini? Ya, kenapa omentalis? Karena ditempelin momentum. Ada omentum. Omentum yang mayor atau yang minor? Mayor. Jadi omentum mayor itu duplikator peritonei betul? Bukan atau betul? Bukan betul. Iya atau betul? Iya atau enggak? Iya kan? Berjalan kan? Duplikator itu artinya ada 2 peritoneum. 2 peritoneum itu punya asalnya. Betul? Omentum itu artinya bantalan lemak. Bentar ya guys. Nah, jadi asalnya itu dari sini. Turun ke bawah. Gitu kan? Naik lagi. Apakah kembalinya ke gaster? No.
kembalinya ke sini. Berjalan kuning-kuning itu loh. Kuning-kuning itu berjalan dari gaster, kembalinya itu ke sini. Ya, ini adalah Taenia coli tipe yang Taenia momentalis. Sekarang kolon. Tahu kan kolon? Kolon itu dia masuk intra atau retro? Di bagian yang retro dari Betul. Secara embrionik dia itu aslinya intra semua. Cuma karena yang belakang-belakang ini itu ketarik ke belakang, kedorong ke belakang, lama-kelamaan mesokolonnya memendek. Mesokolonnya hilang. Jadinya dia termasuk retroperitoneal. Ini kolon apa? Ya. Ascendant descendant dia bertipe retroperitoneal karena mesokolonnya sudah hilang. Oke. Sama terakhir ada anus. Anus. Rektum ya. Itu retro juga. Jadi sisanya intra. Contohnya ini appendix. Apa lagi? Cekung. Oh, bukan. Ini langsung apa lagi? Sigmoid dan bukan. Bukan ya. Sigmoid bukan. Sigmoid iya, tapi rektum bukan. Aku sih ngapalin yang lurus-lurus itu dia retro ya. Sisanya intra. Gitu. Nah, intra itu kenapa disebut intra? Karena ada menggantung. Betul? Menggantungnya itu ini, guys. Ini tuh namanya apa? Temannya mesenterium. Kalau mesenterium propium itu buat jejunumileum. Kebetulan di sini juga punya mesenterium, tapi dia nempelnya di usus besar. Jadi namanya mesokolon. Ada lagi nih yang nempel di appendix, namanya mesoappendix. Ya, mesenterium, mesoappendix, mesokolon. Gitu. Kalau yang ini apa? Meso apa? Mesogaster. Ada ya, tidak ada. Jadi dia ada duplikator peritoneum juga, cuma dia disebutnya ligamen. Ya, dia nggak kayak gini, ada kayak ligamentum yang memfiksasi ke belakang. Beda kayak ini kan dia gantung-gantung tangan. Ya. Nama ligamennya apa? Nama ligamennya mesofrenica. Ini Oh, apa? yang Mesofrenica, gastrofrenica, gastroseplenica, gastrohepatica, splenorenal, dan banyak ya. Ya itu juga sebenarnya adalah duplikator peritoneum. Karena ada peritoneum yang menyelubungi. Tapi kita sebenarnya duplikator peritoneum ini aja sih. Anggapannya itu duplikator peritoneum gastro, tapi bukan duplikator peritoneum. Ya ini yang itu. Sudah ya. Ada Taenia coli momentalis, mesokolika, dan terakhir yang ini adalah libera. Sudah Taenia coli itu. Haustra incisura, di dalam ada juga plika semilunar. Appendix. Appendix ada berbagai macam jenis. Sudah hafal? Hafalin ya. Yang paling sering adalah retrosekal. Terus kalau dia inflamasi disebut appendicitis. Makanya bisa diambil. Diambilnya namanya appendectomy. Iya, pas Tommy. Ini ya, Tommy ya. Tommy. Misalnya kalau vesicavelia namanya apa ya? Aku lupa. Hal inflamasi namanya apa? Hah? Koledektomi. Ya itu ya. Vasektomi ada? Vasektomi. Karena diambil. Sebenarnya nggak diambil ya, vasektomi itu dipotong. Dipotong aja. Tapi intinya Tommy. Ngambil itu Tommy. Appendectomy. Kalau vasektomi dipotong yang dekat tuh apa namanya? Vasektomi juga. Ya. Kan macam-macam ya jenis vasektomi itu. Ada yang diikat, dipotong. Tapi intinya kalau standarnya Tommy itu artinya diambil. Ya. Splenectomy. Gak apa-apa orang lihat diambil itu. Karena dia fungsinya buat imunitas sama bank darah. Kalau kecelakaan bisa diambil, tetap hidup.
Ya, ini spleen. Terus balik ke appendix ya. Ini lubang. Ini apa guys? Sphincter. Betul, sphincter. Ani, Iya. bukan? Ileosekal. Nah, betul ini Ileosekal. ileosekal ya. Tapi kita nyebutnya bukan sphincter. Valvula ya, valvula ya. Tahu kan sphincter itu gini? Kayak di anus itu, Ini katup. tapi kalian katup. Valvula. Sebenarnya kayak V gini kan? Valvula ileosekal. Gitu ya. Terus dia naik ascendant, di sini ada flexur apa? Flexura dextra. Hepatica boleh, coli dextra boleh. Ini splenica boleh, coli sinistra boleh. Terus sudah kita masuk ke ya arteri ya. Arteri ini arteri apa? Yang dari sini. Jadi kalian udah pernah dengar ya, foregut, midgut, hindgut. Foregut itu di atas, midgut, hindgut. Ibaratnya itu ada suatu tabung. Dulu itu waktu kecil itu ada suatu tabung lurus gini. Dan di belakangnya itu ada mesenteriumnya juga. Namanya adalah mesenterium dorsal. Sudah nggak ada ya di kalian. Midgut itu nanti akan melengkung ke depan. Yang di atas yang melengkungan itu namanya foregut, midgut, hindgut. Nah, di usus besar itu ada bagian dari midgut sama hindgut. Batasnya di mana? Di sini. Bolehlah kalian nyebutnya seperti 2/3 apa? Kolon transversum. Berarti batasnya di sini. Fungsinya buat apa sih? Buat lihat vaskularisasinya. Ya. Kalau di atas ini dia vaskularisasinya arteri apa? Asalnya Sentrika superior. Kalau yang di bawah sini mesenterica inferior. Itu ya. Mesenterica superior itu dari mana sampai mana? Sampai ligamentum teres. Kalau kalian sudah belajar tadi, sudah ya. Terus di sini guys. Ini kan kalian Griffith point penting ya? Enggak usah. Di sini tuh intinya kayak ada area yang pinggiran, vaskularisasi pinggiran. Nah, itu kalau kalian kekurangan darah, itu bisa berbahaya, bisa mati daerah sini. Itu klinis banget, nggak usah. Oke, jadi lanjut ya. Di sini itu ada namanya rektum. Rektum itu dia fungsinya adalah untuk menahan dan feses, ya kan? Makanya didesainlah banyak sekali otot-otot yang fungsinya menahan. Gitu ya. Apa aja? Ini yang di luar ini membentuk cincin sphincter ani externus. Kalau yang di dalam sini dari pipa sphincter ani internus, sama ada juga levator ani. Ibarat ini adalah kolon, ini ya. Di luar-luarnya itu ada namanya levator ani yang fungsinya untuk menarik gitu. Dia ketika mau BAB baru dirilekskan agar rektumnya bisa lurus. Jadi perlu diingat ya, rektum ketika kondisi nggak dipakai itu dia nggak lurus gini. Kalau lurus gini blur gitu. Akhirnya dia ketarik dikit. Oke, makasih. Kasih banyak mas.